Pernahkah Anda membayangkan satu pertanyaan sederhana bisa membuat seorang pendeta terdiam tanpa debat, tanpa marah, bahkan tanpa suara, hanya karena kecerdikan Abu Nawas? Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah cerdas penuh hikmah lainnya. Kisah Abu Nawas selalu hadir dengan cara yang unik, kadang lucu, kadang menjebak logika, tapi selalu penuh makna. Di cerita ini, inti persoalan langsung muncul di awal. Namun jawabannya justru akan membuat kita semakin penasaran hingga akhir. Tonton dan simak sampai selesai, karena di penghujung kisah, ada dalil dan ilmu agama yang memperkuat pesan ceritanya. Pagi itu, kota Baghdad tampak lebih ramai dari biasanya. Pasar sudah penuh sejak matahari baru naik setinggi tombak. Pedagang kain berteriak menawarkan dagangannya, penjual roti sibuk mengipasi tungku, dan para pejalan kaki saling bersenggolan sambil membawa urusan masing-masing. Di sudut kota, tepat di halaman sebuah balai pertemuan umum, orang-orang mulai berkumpul membentuk lingkaran besar. Bukan tanpa alasan, nama Abu Nawas kembali disebut-sebut sejak subuh. Bukan karena ia membuat masalah, bukan pula karena ia menipu orang, melainkan karena cara berpikirnya yang sering tak terduga. Banyak yang datang hanya untuk melihat, hari ini, kecerdikan macam apa lagi yang akan ia perlihatkan? Di tengah kerumunan, tampak seorang pendeta asing yang rapi berpakaian. Wajahnya tenang, sikapnya sopan, dan tutur katanya terjaga. Ia dikenal sebagai orang yang gemar berdiskusi dan senang bertukar pikiran dengan siapapun, termasuk para cendekiawan muslim di kota itu. Kehadirannya bukan untuk menantang, melainkan untuk bertanya. Setidaknya begitulah niat awalnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, wajahnya datar, tapi matanya memancarkan kecerdikan yang sulit ditebak. Ia menyapa beberapa orang, lalu duduk bersila seolah ini hanyalah pagi biasa, bukan pertemuan yang ditunggu banyak pasang mata. Pendeta itu berdiri, menatap Abu Nawas dengan senyum tipis. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak pula merendahkan. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "aku sering mendengar engkau dikenal sebagai orang yang cerdas dan bijak. Maka izinkan aku bertanya, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memahami." Kerumunan mendadak hening. Bahkan suara burung yang bertengger di atap balai seolah ikut menahan napas. Abu Nawas mengangguk ringan. "Bertanyalah," jawabnya singkat. Pendeta itu menarik napas sebentar, lalu mengajukan satu pertanyaan yang terdengar sederhana, namun cukup membuat suasana berubah. Dalam ajaran Islam, mengapa babi dilarang untuk dikonsumsi? Tak ada nada mengejek, tak ada senyum meremehkan. Namun pertanyaan itu terasa berat. Seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang, riakannya pasti melebar kemana-mana. Beberapa orang saling pandang. Ada yang langsung berbisik, ada yang mengernyitkan dahi, dan ada pula yang bersiap mendengar perdebatan panjang. Mereka sudah terbiasa melihat pertanyaan semacam ini berujung argumen yang melelahkan. Namun Abu Nawas justru diam. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bukan wajah orang yang tersinggung, bukan pula wajah orang yang siap berdebat. Justru tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan cara paling sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang besar. Kerumunan mulai gelisah. Apakah ia akan menjawab panjang? Apakah akan muncul perdebatan? Atau justru Abu Nawas akan melontarkan candaan seperti biasanya? Detik demi detik berlalu. Lalu Abu Nawas membuka mulut. "Karena itu adalah larangan," katanya pelan. Hanya itu. Tak ada tambahan, tak ada penjelasan panjang, tak ada emosi. Jawaban itu membuat sebagian orang terkejut. Beberapa bahkan hampir tertawa kecil, karena mengira Abu Nawas sedang bercanda. Jawaban tersebut terlalu singkat untuk pertanyaan yang dianggap besar. Pendeta itu tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, seolah merasa jawaban itu masih menyisakan ruang untuk pembahasan. "Larangan," ulangnya. "Apakah tidak ada alasan yang lebih rinci?" Abu Nawas kembali terdiam. Kali ini ia menoleh ke arah orang-orang di sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah yang penasaran, ada yang berharap penjelasan ilmiah, ada pula yang menunggu kelucuan khas Abu Nawas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas mengusap dagunya perlahan, lalu berkata dengan nada santai namun jelas terdengar oleh semua orang. "Tidak semua yang penting harus dijelaskan panjang lebar di awal." Kalimat itu membuat kerumunan kembali sunyi. Pendeta itu tidak memotong. Ia memilih menunggu. Orang-orang juga tidak bersuara.
Seolah semua sadar, jawaban sebenarnya belum keluar, dan inilah yang justru membuat mereka ingin terus mendengar. Abu Nawas lalu berdiri perlahan. Ia melangkah satu langkah ke depan, mendekati pendeta itu, tanpa sikap menantang, tanpa jarak yang mengintimidasi. Ada hal-hal, katanya tenang, yang jika dijelaskan terlalu cepat, justru tidak dipahami. Biarlah akal berjalan pelan, agar hati tidak tertinggal. Kerumunan mulai merasakan sesuatu. Ini bukan awal perdebatan. Ini juga bukan jawaban akhir. Ini hanyalah pintu pembuka. Dan semua yang hadir sadar, apa yang akan disampaikan Abu Nawas setelah ini bukan sekadar jawaban tentang larangan, melainkan cara berpikir yang akan menempel lama di ingatan. Babak pertama pun berakhir di sana, tanpa kesimpulan, tanpa pemenang, namun dengan satu rasa yang sama di hati semua orang: penasaran. Setelah Abu Nawas menyampaikan kalimat penutup sebelumnya, suasana belum juga mencair. Orang-orang tetap berdiri di tempat mereka masing-masing, seolah takut bergerak dan melewatkan satu kata pun yang mungkin keluar dari mulutnya. Pendeta itu pun tidak langsung melanjutkan pembicaraan. Ia memilih diam, memberi ruang, menunggu dengan sikap tenang dan sopan. Abu Nawas kembali duduk bersila. Ia mengangkat kepalanya sebentar, menatap langit yang cerah, lalu menghela napas ringan. Gerakannya sederhana, tidak dibuat-buat, namun cukup untuk menarik kembali perhatian semua orang yang sempat mengalihkan pandangan. Kemudian, dengan suara datar namun jelas, Abu Nawas berkata, "Karena Allah melarangnya." Kalimat itu meluncur begitu saja. Tidak ada tambahan kata, tidak ada nada tinggi, tidak ada ekspresi dramatis. Justru karena kesederhanaannya, jawaban itu terasa seperti sesuatu yang tidak terduga. Kerumunan mendadak sunyi. Beberapa orang saling berpandangan. Ada yang mengerutkan dahi. Ada pula yang refleks mengangkat alis, seolah bertanya dalam hati, hanya itu jawabannya? Seorang pemuda di barisan belakang hampir saja tertawa kecil, namun segera menahan diri ketika melihat wajah Abu Nawas yang sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Raut wajahnya tenang, sikapnya mantap, seolah jawaban itu sudah lebih dari cukup. Pendeta itu tidak tersinggung. Ia justru mengangguk pelan. Namun jelas terlihat, pikirannya masih bekerja. Dengan nada yang tetap lembut dan terjaga, ia bertanya kembali, apakah sebuah larangan tidak memerlukan penjelasan? Abu Nawas tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek, bukan pula senyum meremehkan. Senyum itu lebih mirip senyum seseorang yang sudah menduga arah pertanyaan berikutnya. Penjelasan itu ada, jawab Abu Nawas, tetapi tidak selalu harus menjadi awal. Kalimat itu kembali membuat suasana hening. Orang-orang mulai menyadari bahwa Abu Nawas tidak menghindari pembahasan, melainkan mengatur cara berpikirnya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada santai. Jika seseorang percaya kepada Tuhan, maka larangannya sudah cukup menjadi pegangan. Seperti anak kecil yang percaya pada orang tuanya, ia tidak perlu tahu semua bahaya untuk memahami bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan. Beberapa orang mengangguk pelan. Perumpamaan itu sederhana, mudah dipahami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendeta itu terlihat berpikir. Ia tidak memotong. Ia memberi kesempatan Abu Nawas melanjutkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas berhenti berbicara. Ia mengambil kendi kecil di sampingnya dan menyesap air perlahan. Tindakan yang terlihat sepele itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Orang-orang menunggu kelanjutan yang terasa menggantung. Dari barisan belakang terdengar bisikan pelan. Jawabannya pendek-pendek, tapi kok rasanya berat, ya? Seorang pria tua di sebelahnya menjawab lirih, karena yang disasar itu akal, bukan telinga. Pendeta itu akhirnya kembali berbicara, kali ini dengan nada sedikit lebih serius namun tetap tenang. Jadi menurutmu, katanya, ketaatan tidak bergantung pada penjelasan panjang. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Penjelasan itu penting, katanya, tetapi ketaatan tidak bergantung padanya. Ia lalu sedikit mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin memastikan kata-katanya sampai ke semua orang. Ada orang yang tahu banyak alasan, tapi tetap melanggar. Ada juga yang cukup tahu satu perintah, lalu memilih patuh. Kerumunan kembali terdiam. Tidak ada yang merasa diserang. Namun banyak yang merasa kalimat itu seperti berbicara langsung kepada diri mereka sendiri. Dengan nada sedikit bercanda, Abu Nawas menambahkan, kalau semua larangan harus diuji dulu,
Bisa-bisa kita sibuk mencoba hal-hal yang berbahaya hanya demi rasa ingin tahu. Beberapa orang tersenyum. Suasana yang sebelumnya tegang mulai mengendur. Bahkan pendeta itu ikut tersenyum tipis, tanda ia menangkap maksud candaan tersebut. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengangkat telunjuknya perlahan, bukan untuk menunjuk siapapun, melainkan sebagai penekanan. Larangan bukan tanda kebencian, katanya. Larangan adalah bentuk penjagaan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Orang-orang mulai memahami bahwa jawaban singkat di awal bukanlah jawaban kosong. Itu adalah dasar dari cara berpikir yang lebih luas. Pendeta itu menarik napas pelan. Ia tidak membantah, tidak pula menyela. Wajahnya menunjukkan satu hal yang jelas. Ia sedang merenung. Kerumunan kini benar-benar hening. Bukan karena tegang, melainkan karena fokus. Semua sadar, jawaban singkat tadi hanyalah permulaan. Abu Nawas sengaja tidak menjelaskan semuanya sekaligus. Ia sedang membiarkan logika bekerja perlahan, tanpa paksaan. Dan pada saat itu, orang-orang mulai mengerti. Jawaban Abu Nawas memang singkat, tetapi dampaknya jauh lebih panjang dari yang mereka bayangkan. Setelah suasana hening cukup lama, Abu Nawas akhirnya berdiri. Bukan berdiri dengan gerakan tiba-tiba, melainkan perlahan, seolah ingin memberi tanda bahwa pembicaraan akan memasuki bagian yang berbeda. Orang-orang yang sebelumnya duduk bersila atau bersandar, spontan meluruskan punggung. Mereka tahu, ketika Abu Nawas berdiri, biasanya akan ada sesuatu yang menarik. Ia menepuk-nepuk bajunya yang sederhana, lalu memandang sekeliling. Tatapannya tidak menetap pada satu orang. Ia melihat para pedagang, anak-anak muda, orang tua, hingga pendeta yang sejak tadi berdiri dengan sikap tenang. Semua diperhatikan, seolah perumpamaan yang akan ia sampaikan bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk semua. Abu Nawas lalu berkata dengan nada ringan, "Sekarang izinkan aku bertanya." Pendeta itu mengangguk, mempersilakan. Kerumunan kembali hening. Kali ini bukan karena tegang, tetapi karena penasaran. Mereka merasa arah pembicaraan mulai berubah. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang jelas. Jika ada seseorang datang membawa segelas minuman, lalu ia berkata, "Ini beracun, apakah engkau akan meminumnya hanya untuk memastikan kebenaran ucapannya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk pembicaraan yang sejak awal terasa berat. Namun justru kesederhanaannya membuat orang-orang terdiam. Pendeta itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, berpikir, lalu berkata, "Tentu tidak." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah jawaban itu sudah ia duga sejak awal. "Kenapa tidak?" tanyanya lagi, dengan nada santai. "Karena itu berbahaya," jawab pendeta itu. Abu Nawas tersenyum. Senyumnya kali ini sedikit lebih lebar, namun tetap hangat. "Apakah engkau sudah membuktikannya sendiri?" lanjut Abu Nawas. "Apakah engkau pernah meminumnya terlebih dahulu?" Pendeta itu tersenyum kecil dan menggeleng. "Tidak perlu." Beberapa orang di kerumunan mulai saling pandang. Mereka mulai merasakan arah pembicaraan yang perlahan tapi pasti. Abu Nawas lalu berkata, "Itulah perumpamaan yang ingin aku sampaikan." Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya benar-benar masuk ke kepala orang-orang. Tidak semua larangan perlu diuji untuk diketahui bahayanya. Ada larangan yang cukup dipercaya, karena datang dari sumber yang diakini kebenarannya. Kerumunan mulai bergumam pelan. Bukan ribut, melainkan suara tanda pemahaman mulai tumbuh. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan nada sedikit lebih bercanda. "Bayangkan jika setiap orang berkata, 'Aku harus mencicipi dulu racunnya, baru percaya itu berbahaya.' Bisa-bisa dunia ini penuh orang pintar, tapi tidak lama hidupnya." Beberapa orang tertawa pelan. Tawa yang muncul bukan karena mengejek, melainkan karena perumpamaan itu terasa masuk akal sekaligus lucu. Pendeta itu tidak tersinggung. Ia justru tersenyum dan mengangguk, tanda ia mengikuti alur pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berjalan beberapa langkah, lalu berhenti di dekat seorang pedagang tua. Ia menunjuk ke arah pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. "Wahai paman," katanya ringan, "apakah pisau itu tajam?" Pedagang itu menjawab cepat, "Tajam sekali." Abu Nawas bertanya lagi, "Apakah paman pernah mengujinya dengan menempelkan ke leher sendiri?" Kerumunan langsung tertawa.
Pedagang itu ikut tertawa sambil menggeleng cepat. Tentu tidak. Aku tidak bodoh, katanya. Abu Nawas tersenyum puas. Lihatlah, katanya kepada semua orang. Kita mempercayai banyak hal tanpa harus membuktikannya dengan cara yang membahayakan diri sendiri. Suasana kini jauh lebih cair. Orang-orang tidak lagi tegang. Mereka tertawa, mengangguk, dan mulai memahami pesan yang disampaikan tanpa merasa digurui. Abu Nawas lalu kembali menatap pendeta itu dengan penuh hormat. Larangan dalam agama, katanya pelan, bukanlah jebakan, melainkan peringatan. Bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menjaga. Pendeta itu terdiam cukup lama. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang mencerna kata-kata tersebut. Ia tidak memotong, tidak menyanggah. Ia membiarkan perumpamaan itu bekerja dalam pikirannya. Abu Nawas melanjutkan satu perumpamaan lagi, kali ini lebih lembut. Jika seorang tabib berkata, jangan makan makanan tertentu karena membahayakan kesehatanmu, maka orang bijak akan menghindarinya. Bukan karena ia sudah sakit, tapi karena ia ingin tetap sehat. Orang-orang mengangguk. Perumpamaan itu terasa sangat dekat dengan kehidupan mereka. Abu Nawas menutup ucapannya dengan kalimat singkat namun kuat. Begitu pula dengan larangan Tuhan. Kita menjauhinya bukan karena sudah celaka, tetapi agar tidak celaka. Kerumunan kembali hening. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan kosong, melainkan penuh pemahaman. Pendeta itu akhirnya mengangguk perlahan. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak karena kehabisan kata, melainkan karena perumpamaan itu telah berbicara cukup banyak. Orang-orang menyadari satu hal penting. Abu Nawas tidak sedang memenangkan perdebatan. Ia sedang menenangkan akal. Dan tanpa disadari, perumpamaan sederhana itu telah membuka jalan menuju pembahasan yang jauh lebih dalam. Bukan dengan tekanan, bukan dengan emosi, melainkan dengan logika yang lembut dan mudah diterima. Setelah perumpamaan demi perumpamaan disampaikan, suasana di balai pertemuan berubah semakin tenang. Tidak ada lagi gumaman penasaran atau tawa kecil. Yang tersisa hanyalah perhatian penuh dari orang-orang yang hadir. Mereka tidak merasa sedang mengikuti perdebatan, melainkan seperti sedang mendengarkan kisah yang pelan-pelan membuka pemahaman. Abu Nawas kembali duduk, namun kali ini posisinya lebih santai. Ia menyilangkan kaki, menyandarkan punggung sedikit, lalu menatap kerumunan dengan sorot mata yang bersahabat. Tidak ada kesan menggurui, apalagi menekan. Justru suasana terasa hangat. Logika itu seperti benang, kata Abu Nawas memulai. Jika ditarik terlalu keras, ia akan putus. Tapi jika ditarik pelan, ia bisa mengikat tanpa terasa. Orang-orang terdiam. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat mereka kembali fokus. Abu Nawas melanjutkan, aku tidak ingin menjawab dengan cara yang membuat siapapun merasa kalah. Karena tujuan berpikir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memahami. Pendeta itu mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela, tidak pula menunjukkan ekspresi defensif. Sikapnya tetap terbuka, seolah ia memang datang untuk belajar, bukan untuk beradu argumen. Abu Nawas kemudian berkata, coba kita gunakan logika yang paling dasar, yang bisa dipahami siapa saja. Ia menoleh ke arah seorang anak kecil yang duduk di dekat ibunya. Anak itu sejak tadi memperhatikan dengan mata berbinar. Jika ibumu berkata, jangan bermain di sungai saat air sedang deras, apakah itu larangan yang menyulitkan atau larangan yang melindungi? Tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, melindungi. Beberapa orang tersenyum. Abu Nawas mengangguk puas. Logika sederhana, katanya. Larangan muncul karena ada risiko, bukan karena kebencian. Abu Nawas lalu menatap kembali pendeta itu. Jika kita sepakat bahwa larangan bisa menjadi bentuk penjagaan, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi, mengapa dilarang? Tetapi, siapa yang memberi larangan? Kerumunan kembali sunyi. Arah pembicaraan kini semakin jelas dan terstruktur. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tetap tenang. Jika larangan itu datang dari manusia, maka manusia boleh bertanya, menimbang, bahkan berbeda pendapat. Namun jika larangan itu datang dari Tuhan, maka posisi manusia berubah. Ia berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-katanya untuk dipahami. Manusia memiliki akal, lanjutnya. Tetapi akal memiliki batas. Tidak ada nada merendahkan. Kalimat itu disampaikan seperti fakta alam, sebagaimana siang dan malam. Abu Nawas kemudian mengibaratkan,
Seorang nelayan tahu laut lebih baik daripada anak kecil. Seorang tabib tahu tubuh manusia lebih baik daripada pasiennya. Maka Tuhan tentu lebih mengetahui ciptaannya dibanding ciptaan itu sendiri. Logika itu terasa lembut, tidak menusuk, namun sulit dibantah. Pendeta itu terlihat mengangguk pelan. Bukan tanda menyerah, melainkan tanda ia mengikuti alur pemikiran yang disampaikan. Abu Nawas tersenyum kecil dan melanjutkan, maka ketika Tuhan menetapkan larangan, manusia tidak diminta untuk mengalahkan Tuhan dengan argumen, tetapi diminta untuk mempercayai kebijaksanaannya. Kerumunan kembali terdiam. Tidak ada yang merasa diserang. Tidak ada yang merasa disalahkan. Abu Nawas lalu menambahkan sedikit humor ringan. Kalau manusia selalu merasa lebih tahu, mungkin ikan akan mengajari nelayan cara berenang. Beberapa orang tertawa kecil. Suasana kembali cair. Abu Nawas mengangkat tangannya sedikit, seolah menenangkan tawa itu. Aku tidak mengatakan akal tidak penting. Justru akal digunakan untuk memahami posisi kita. Ia melanjutkan, akal membantu kita menyadari bahwa tidak semua hal harus kita alami sendiri untuk dipercaya. Ada hal yang cukup kita terima sebagai petunjuk. Pendeta itu akhirnya berbicara, bukan untuk menyanggah, melainkan untuk memastikan pemahaman. Jadi logikamu, katanya, adalah logika kepercayaan. Abu Nawas mengangguk. Logika kepercayaan yang berlandaskan kesadaran, bukan paksaan. Kalimat itu terasa menenangkan. Tidak memaksa siapapun untuk setuju, namun juga tidak membuka celah untuk perdebatan yang keras. Abu Nawas lalu menutup penjelasannya dengan kalimat yang pelan namun jelas. Logika yang baik tidak membuat orang tersudut. Ia membuat orang berpikir, lalu memilih dengan tenang. Kerumunan mengangguk. Mereka merasa tidak sedang diseret ke satu kesimpulan tertentu, melainkan diajak berjalan pelan menuju pemahaman. Pendeta itu kembali terdiam, kali ini lebih lama. Bukan karena bingung, melainkan karena ia sedang menyusun ulang cara pandangnya. Dan pada saat itu, semua yang hadir menyadari satu hal penting. Abu Nawas tidak sedang menjebak siapapun dengan kata-kata. Ia sedang mengikat logika dengan kelembutan. Tanpa emosi, tanpa tekanan, tanpa menyakiti. Setelah suasana kembali tenang dan pemikiran orang-orang mulai tertata, Abu Nawas tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajah yang sebelumnya serius kini tampak lebih santai. Sudut bibirnya terangkat sedikit, tanda bahwa sesuatu yang berbeda akan segera terjadi. Orang-orang yang sudah mengenalnya langsung menyadari satu hal penting. Jika Abu Nawas mulai tersenyum seperti itu, biasanya akan ada kejutan yang membuat suasana berubah. Abu Nawas menoleh ke arah kerumunan, lalu berkata dengan nada ringan, "Kalau pembicaraan terlalu serius, kepala bisa pusing. Mari kita longgarkan sedikit." Beberapa orang tersenyum. Ketegangan yang tersisa perlahan menghilang. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Aku pernah melihat seseorang yang terlalu suka berdebat. Setiap larangan ia tanyakan, setiap nasihat ia uji. Akhirnya ia tahu banyak hal, tapi lupa satu hal penting." Seseorang dari kerumunan bertanya, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab cepat, "Ia lupa hidup dengan tenang." Tawa kecil mulai terdengar. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang terasa akrab dan menyegarkan. Abu Nawas kemudian berdiri dan berjalan beberapa langkah, seolah sedang bercerita di tengah keluarga besar. "Ada orang yang berkata kepadaku," ujarnya, "aku ingin tahu alasan semua larangan sebelum aku mematuhinya." Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku jawab, kalau begitu, pastikan kau punya waktu panjang, karena umur manusia sering lebih pendek dari rasa ingin tahunya." Tawa kembali pecah, kali ini sedikit lebih keras. Bahkan beberapa orang yang sejak awal diam kini ikut tersenyum lebar. Pendeta itu pun tampak ikut menikmati suasana. Ia tidak tertawa berlebihan, namun wajahnya jelas menunjukkan bahwa humor Abu Nawas terasa cerdas, bukan merendahkan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bercanda, "Bayangkan jika setiap rambu jalan harus dijelaskan panjang lebar. Bisa-bisa orang berhenti di tengah jalan hanya untuk membaca, lalu lupa berjalan." Kerumunan tertawa lagi. Perumpamaan itu terasa sangat dekat dengan kehidupan mereka. Abu Nawas mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar tawa mereda. "Humor itu penting," katanya, "karena kadang kebenaran lebih mudah masuk saat hati sedang ringan." Ia lalu menoleh ke arah seorang pria yang tampak serius sejak tadi. "Wahai saudaraku," kata Abu Nawas, "apakah kau pernah membaca petunjuk penggunaan alat sebelum memakainya?" Pria itu menjawab jujur,
Jarang. Abu Nawas tersenyum lebar. Lalu ketika alat itu rusak, siapa yang kau salahkan? Kerumunan langsung tertawa. Pria itu pun ikut tertawa sambil mengangguk, merasa tersindir dengan cara yang menyenangkan. Begitulah manusia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sering melewatkan petunjuk, lalu heran ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Humor itu terasa ringan, namun maknanya jelas. Tidak ada yang merasa diserang, justru banyak yang merasa diajak bercermin. Abu Nawas kemudian menambahkan, agama itu seperti petunjuk jalan. Bukan untuk diperdebatkan di pinggir jalan, tapi untuk diikuti agar sampai tujuan. Beberapa orang mengangguk pelan, masih sambil tersenyum. Abu Nawas lalu berkata dengan nada bercanda lagi, kalau semua orang sibuk bertanya, kenapa, kenapa, dan kenapa, bisa-bisa lupa bertanya, kemana? Tawa kembali terdengar. Suasana kini benar-benar cair. Tidak ada jarak antara Abu Nawas dan orang-orang di sekitarnya. Pendeta itu akhirnya tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Ia tampak menyadari bahwa humor Abu Nawas bukan sekadar untuk menghibur, melainkan untuk menyampaikan pesan tanpa tekanan. Abu Nawas menutup bagian ini dengan satu kalimat ringan namun bermakna. Akal itu seperti payung. Ia berguna, tapi tidak perlu dibuka terus-menerus di dalam rumah. Kerumunan tertawa sambil mengangguk. Mereka memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Pada saat itu, semua yang hadir merasakan hal yang sama. Humor Abu Nawas bukan untuk menertawakan orang lain, melainkan untuk membuat semua orang lebih mudah menerima kebenaran. Tanpa menyakiti, tanpa merendahkan, tanpa memicu perdebatan. Dan justru lewat tawa ringan itulah, pesan yang berat bisa sampai dengan cara yang paling lembut. Setelah tawa perlahan mereda, suasana di balai pertemuan berubah secara alami. Tidak ada yang memberi aba-aba. Tidak ada yang meminta orang lain untuk diam. Namun satu persatu, suara hilang dengan sendirinya, seolah keheningan memilih hadir di waktu yang tepat. Abu Nawas tidak langsung melanjutkan pembicaraan. Ia kembali duduk dengan posisi yang nyaman, menundukkan kepala sebentar, lalu memejamkan mata. Bukan karena lelah, melainkan seolah memberi ruang bagi semua yang hadir untuk mencerna apa yang telah mereka dengar. Angin pagi berhembus pelan. Daun-daun di pepohonan bergerak lembut. Beberapa burung melintas di atas balai, lalu pergi tanpa suara yang mengganggu. Kota yang sejak pagi ramai, kini terasa seperti menahan napas. Pendeta itu berdiri diam. Tangannya terlipat rapi di depan dada. Wajahnya tidak menunjukkan kebingungan, juga tidak menunjukkan penolakan. Yang terlihat hanyalah ekspresi orang yang sedang berpikir dalam-dalam, menyusun potongan-potongan pemahaman yang baru saja ia terima. Orang-orang di sekelilingnya pun sama. Tidak ada bisikan, tidak ada gumaman. Semua seperti sepakat bahwa tidak ada kata yang perlu ditambahkan saat ini. Abu Nawas membuka matanya perlahan. Ia tidak langsung berbicara. Ia memandang satu persatu wajah di hadapannya. Wajah para pedagang, orang tua, anak-anak muda, dan tamu yang datang dari jauh. Tatapannya lembut, tidak menilai, tidak menekan. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Kadang, jawaban terbaik bukanlah kata-kata. Kalimat itu meluncur pelan, hampir seperti bisikan, namun terdengar jelas oleh semua orang. Keheningan, lanjutnya, adalah tempat akal bekerja tanpa gangguan. Tidak ada yang menanggapi, dan memang tidak perlu. Kata-kata itu seperti jatuh tepat di tempatnya. Abu Nawas tidak berdiri. Ia tetap duduk, menjaga suasana tetap rendah dan tidak mengintimidasi. Ia melanjutkan dengan suara yang masih sama lembutnya. Jika sebuah penjelasan sudah cukup, maka menambahkan terlalu banyak kata justru bisa merusaknya. Pendeta itu mengangguk pelan. Gerakan kecil itu nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia memahami maksudnya. Abu Nawas kemudian diam kembali. Kali ini lebih lama. Beberapa detik berlalu. Lalu 1 menit. Lalu lebih lama lagi. Namun keheningan itu tidak terasa kosong. Justru terasa penuh. Seperti ruang yang dipenuhi pikiran masing-masing orang. Ada yang mulai merenung tentang kebiasaan bertanya tanpa henti. Ada yang teringat nasihat orang tua yang dulu sering diabaikan. Ada pula yang menyadari bahwa tidak semua hal perlu dibuktikan untuk dipercaya. Pendeta itu menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi ekspresi ingin bertanya, apalagi berdebat.
Abu Nawas akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan satu kalimat pendek. Jika logika sudah sampai, maka hati akan menyusul. Kalimat itu terasa seperti penutup, meski belum ada yang benar-benar ditutup. Orang-orang mulai menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada yang kalah dalam pertemuan ini. Tidak ada yang dipermalukan. Tidak ada yang dipaksa setuju. Yang ada hanyalah perjalanan berpikir yang dibiarkan berjalan sendiri. Pendeta itu akhirnya melangkah satu langkah ke depan. Ia tidak mengangkat suara. Ia tidak menyampaikan sanggahan. Ia hanya berkata singkat, "Aku mengerti caramu berbicara." Abu Nawas tersenyum tipis. "Dan aku menghargai caramu mendengar," jawabnya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak. Namun justru itulah yang membuat momen itu terasa kuat. Semua yang hadir tahu, sesuatu telah berubah. Bukan di luar, tetapi di dalam. Keheningan kembali hadir, kali ini sebagai penegas. Dan pada saat itu, orang-orang memahami satu hal penting. Ada saatnya kata-kata menjelaskan. Ada saatnya logika mengikat. Dan ada saatnya dia menjadi jawaban paling jujur. Abu Nawas tidak menambahkan apapun lagi. Ia bangkit perlahan, merapikan pakaiannya, lalu melangkah menjauh dari pusat kerumunan. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Semua tahu, bagian ini memang tidak membutuhkan penutup panjang. Karena keheningan tadi telah berbicara lebih lantang daripada 1000 kata. Setelah Abu Nawas melangkah pergi dan keheningan perlahan terurai, orang-orang tidak langsung membubarkan diri. Beberapa tetap berdiri, sebagian duduk kembali, dan ada pula yang memandang ke arah kosong sambil tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tidak ada yang memberi instruksi. Semua bergerak mengikuti perasaan mereka sendiri. Bukan karena bingung, melainkan karena ada sesuatu yang masih bekerja di dalam hati dan akal. Seorang lelaki tua yang sejak tadi hanya diam akhirnya berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Jawabannya sederhana, tapi rasanya dalam sekali. Orang di sebelahnya mengangguk, karena yang disentuh bukan sekadar pikiran, katanya, tapi sikap hidup. Perkataan itu tidak ditujukan pada siapapun secara khusus, namun cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakan banyak orang saat itu. Hikmah dari pertemuan tadi tidak datang dalam bentuk kesimpulan tegas atau kalimat pamungkas. Ia hadir perlahan, seperti air yang meresap ke tanah. Tidak terlihat langsung, tetapi terasa dampaknya. Beberapa orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka sering terjebak pada satu kebiasaan, ingin memahami segalanya terlebih dahulu sebelum mau menaati apapun. Padahal tidak semua hal dalam hidup bekerja seperti itu. Seorang pedagang muda yang biasa bersuara keras kini berbicara dengan nada lebih rendah. "Mungkin selama ini aku terlalu sibuk bertanya," katanya, "sampai lupa mendengar." Tidak ada yang menertawakan ucapannya. Justru beberapa orang mengangguk setuju. Hikmah yang ditinggalkan Abu Nawas bukan tentang menang atau kalah, benar atau salah secara keras. Hikmah itu lebih mirip cermin, tidak memaksa siapapun untuk melihat, tetapi selalu siap memantulkan bayangan bagi yang mau mendekat. Di sudut lain, pendeta itu masih berdiri. Ia tidak dikerumuni. Ia juga tidak menjadi pusat perhatian. Namun raut wajahnya menunjukkan satu hal yang jelas. Ia tidak datang dengan sia-sia. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap. Ada cara menjelaskan yang membuat orang ingin melawan. Ada pula cara menjelaskan yang membuat orang ingin merenung. Ia tidak menyebut nama Abu Nawas, namun semua tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Hikmah berikutnya mulai terlihat. Kebenaran tidak selalu membutuhkan suara keras. Kadang ia justru lebih kuat ketika disampaikan dengan tenang, bahkan diselingi senyum dan humor. Orang-orang mulai memahami bahwa kecerdasan Abu Nawas bukan terletak pada kepandaiannya berargumen, melainkan pada kemampuannya menempatkan akal pada posisinya yang tepat. Tidak ditinggikan secara berlebihan, tidak pula diabaikan. Akal digunakan untuk memahami, bukan untuk menantang segala hal. Di tengah kerumunan, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Lihat, nak, belajar itu bukan selalu tentang membantah, kadang tentang menerima dengan bijak." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya memahami. Namun benih pemahaman sudah ditanam. Hikmah lain yang muncul adalah tentang adab dalam berbicara. Abu Nawas tidak pernah meninggikan suara, tidak menunjuk dengan jari, dan tidak menyudutkan lawan bicara. Ia menunjukkan bahwa adab bisa berjalan seiring dengan kecerdasan. Orang-orang mulai menyadari,
Perkataan yang lembut tidak berarti lemah, dan humor tidak berarti meremehkan. Justru dari situlah pesan lebih mudah diterima. Seorang pria yang sejak awal datang hanya karena rasa penasaran berkata lirih, "Aku kira aku akan melihat perdebatan panjang. Ternyata yang kutemukan justru pelajaran tentang ketenangan." Kalimat itu disambut anggukan pelan dari beberapa orang di sekitarnya. Hikmah terbesar dari cerita ini perlahan menjadi jelas. Ketaatan bukan soal kalah logika, melainkan soal menyadari keterbatasan manusia. Bukan semua hal harus dimengerti lebih dulu untuk dilakukan. Ada saatnya manusia percaya, melangkah, dan baru kemudian memahami. Langit siang mulai bergeser. Matahari tidak lagi tepat di atas kepala. Waktu berlalu, namun kesan dari pertemuan itu tertinggal. Orang-orang mulai beranjak pergi satu persatu. Tidak terburu-buru, tidak pula ramai. Mereka pulang membawa sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa lebih berat daripada sekadar cerita, sebuah hikmah. Dan di sanalah letak keindahan kisah Abu Nawas. Ia tidak meninggalkan jawaban yang harus dihafal, melainkan pemahaman yang bisa tumbuh. Tidak memaksa orang untuk sepakat, namun mengajak semua orang untuk berpikir lebih jernih. Hikmah di balik cerita itu pun menetap, bukan di kepala semata, tetapi di cara orang memandang larangan, nasihat, dan kebenaran setelahnya. Waktu terus berjalan. Keramaian di balai pertemuan kini hampir sepenuhnya bubar. Jalanan kembali dipenuhi aktivitas sehari-hari. Namun bagi banyak orang yang hadir pagi itu, ada satu hal yang terasa berbeda. Cara mereka memandang sebuah larangan. Bukan lagi sebagai beban. Bukan pula sebagai batas yang mengekang. Melainkan sebagai petunjuk yang memiliki tujuan. Disinilah kisah Abu Nawas mencapai ujungnya. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan kemenangan satu pihak atas pihak lain, melainkan dengan penegasan ilmu dan keyakinan. Apa yang disampaikan Abu Nawas sejatinya sejalan dengan dasar ajaran Islam yang jelas dan tegas. Dalam Islam, persoalan halal dan haram bukan ditentukan oleh selera manusia, bukan pula oleh kebiasaan masyarakat, melainkan oleh wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Quran Surah Al-Baqarah 173. Ayat ini disampaikan dengan bahasa yang lugas dan jelas. Tidak berputar-putar, tidak menimbulkan keraguan. Ia menunjukkan bahwa larangan tersebut adalah bagian dari ketetapan Tuhan, bukan hasil kesepakatan manusia. Larangan ini juga ditegaskan dalam ayat lain. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Quran Surah Al-Ma'idah 3. Pengulangan dalam wahyu bukan tanpa makna. Ia menunjukkan pentingnya penjagaan terhadap hal-hal yang dapat membawa mudarat, baik bagi fisik maupun bagi ketenangan jiwa. Rasulullah pun menegaskan hal yang sama dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memperkuat bahwa larangan tersebut bukan hanya pada konsumsi, tetapi juga pada praktik yang berkaitan dengannya. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang persoalan halal dan haram sebagai bagian dari sistem hidup yang menyeluruh. Namun penting untuk dipahami, sebagaimana dicontohkan Abu Nawas, bahwa dalil tidak selalu perlu disampaikan dengan nada keras. Dalil adalah cahaya. Ia tidak memaksa mata untuk terbuka, tetapi akan terlihat jelas oleh siapapun yang mau memandang. Disinilah penegasan ilmu menjadi penting. Dalam kajian para ulama, larangan terhadap babi termasuk dalam kategori haram lidzatihi, haram karena zatnya, bukan karena cara pengolahannya. Artinya, larangan ini bersifat prinsip, bukan situasional. Namun Abu Nawas tidak masuk ke pembahasan teknis yang panjang. Ia memilih pendekatan yang lebih mendasar, menempatkan manusia pada posisinya sebagai hamba. Bahwa tidak semua hal harus diuji, tidak semua ketetapan harus diperdebatkan, dan tidak semua larangan menunggu pembenaran manusia untuk menjadi benar. Ilmu dalam Islam tidak berdiri berlawanan dengan akal. Justru akal digunakan untuk memahami bahwa wahyu berada di atas jangkauan pengetahuan manusia. Apa yang hari ini belum sepenuhnya dipahami, bisa jadi baru dimengerti di kemudian hari, atau cukup diyakini sebagai bagian dari ketaatan. Inilah inti yang ingin disampaikan oleh Abu Nawas. Ketaatan bukanlah tanda kebodohan.
melainkan bentuk kesadaran akan keterbatasan diri. Ketika akal dan iman berjalan seiring, lahirlah ketenangan. Tidak ada kegelisahan berlebihan. Tidak ada dorongan untuk membuktikan segalanya dengan pengalaman pribadi. Sebagaimana seseorang tidak perlu jatuh ke jurang untuk tahu bahwa jatuh itu menyakitkan. Cerita ini pun ditutup tanpa tepuk tangan, tanpa pengumuman, tanpa klaim kemenangan. Namun ia meninggalkan bekas yang jauh lebih kuat, pemahaman yang tumbuh dengan sendirinya. Abu Nawas telah pergi, tetapi caranya berpikir tertinggal. Dalil telah disampaikan, bukan sebagai alat perdebatan, melainkan sebagai penegas kebenaran. Dan ilmu hadir, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menuntun. Di sanalah letak keindahan penutup kisah ini. Bukan pada kerasnya suara, melainkan pada tenangnya keyakinan. Bukan pada panjangnya penjelasan, melainkan pada lurusnya tujuan. Dan bukan pada siapa yang menang dalam percakapan, melainkan pada siapa yang pulang dengan hati yang lebih jernih. Kecerdasan Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak perlu emosi, cukup logika dan adab. Jika kamu setuju, like videonya, tulis komentarmu, dan subscribe agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir.